Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, dahulu ada seseorang wanita yang solihah. Dia meletakkan panci berisi adonan di atas tungku, lalu ia berdiri sholat. Ketika dia berdiri sholat, iblis datang dengan menyamar sebagai seorang wanita, seraya berkata kepadanya, adonan itu hangus. Wanita solihah ini dalam sholatnya dia tidak mempedulikan iblis yang menyamar sebagai wanita ini. Lalu iblis ini terus mengganggunya, mengambil anaknya yang masih kecil dan meletakkannya di dalam tungku, di atas tungku. Wanita solihah itu tetap tidak menoleh kepadanya. Dia fokus kepada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lama kemudian suaminya masuk dan melihat bayinya berada di dalam tungku, sedang bermain-main dengan bara api, yang semuanya bara api tersebut dimainkan anak ini telah berubah menjadi permata berlian. Melihat itu suaminya kaget dan menceritakan kejadian ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa berkata, panggillah istrimu kemari. Ketika istrinya ini sudah menghadap kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian beliau bertanya kepadanya, apa amalanmu selama ini? Maka wanita itu menjawab, ya Ruhullah, setiap saya berhadas, saya selalu langsung melakukan wudhu. Ternyata amalan wanita solihah ini adalah dawamul wudhu. Dia mengamalkan setiap kali berhadas disusul bersegera untuk melaksanakan wudhu. Dia terus menjaga agar mempunyai wudhu. Kemudian yang kedua, setiap kali ada orang yang berhajat kepada saya, butuh kepada saya, minta bantuan kepada saya beri. Ini amalan yang kedua. Jadi setiap orang berhajat, dia bantu, dia beri. Selama orang tersebut menolong hambanya Allah, maka Allah akan menolong hamba Allah tersebut. Dan yang ketiga, beliau mengatakan, saya menanggung gangguan dari orang-orang hidup sebagaimana mayat menanggungnya.
Artinya ketika ada satu masalah di sekitarnya terjadi, maka bersabar di dalam menghadapinya. Ini adalah 3 amalan yang istimewa yang dilakukan wanita solihah ini. Yang pertama yaitu menjaga wudunya, senantiasa bersegera wudu setiap kali hadas. Yang kedua kemudian memenuhi hajat kaum muslimin. Dan yang ketiga bersabar terhadap gangguan orang-orang yang di sekitarnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, amalan ini yang mengantarkan kepada karomah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita ini. Pada suatu hari Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah di atas sebuah dipan yang terbuat dari emas. Kaki-kakinya terbuat dari perak yang bertah-tahkan merah delima, mutiara dan zabarzat, dengan dihampari sutra halus dan tebal. Lalu ia berhenti di saluran air yang luas dan berpasir di kota Mekah. Kemudian Jibril memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mendudukkan beliau bersamanya di atas dipan tersebut. Jibril mempunyai 4 sayap, yang satu terbuat mutiara, yang kedua terbuat dari merah delima, yang ketiga terbuat dari zamrud, dan yang keempat terbuat dari cahaya. Tuhan semesta alam, jadi terbuat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jarak antara masing-masing sayap itu adalah 500 tahun perjalanan. Dan di atas kepalanya ada 2 jambul, yang satu berwarna seperti matahari dan yang satunya seperti bulan, bertah-tahkan permata dan berbau misik dan kafur. Bersama Jibril ikut pula 70.000 malaikat. Kemudian Jibril menepukkan sayapnya ke tanah, lalu muncul mata air. Lalu ia berwudu dan membasuh anggota-anggotanya 3 kali, berkumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 3 kali, lalu mengeluarkannya. Setelah itu ia berkata, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, yang esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa engkau adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah dengan benar sebagai seorang nabi. Ya Muhammad, bangkitlah dan lakukan seperti apa yang aku lakukan tadi. Maka beliau pun melakukan seperti yang dicontohkan oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, Allah telah mengampunimu dari segala dosa, baik yang lalu maupun yang akan datang. Dan Allah akan mengampuni orang yang berbuat seperti apa yang kau lakukan ini seluruh dosanya, baik yang baru maupun yang lama, yang dilakukan secara sembunyi ataupun terang-terangan, yang sengaja atau tidak sengaja, dan Allah mengharamkan daging darah orang itu dari api neraka. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, cerita ini ditulis di dalam kitab Majalis Saniyah yang menjadikan bagaimana wuduh ini, amalan berwuduh ini menjadi sarana terhapusnya dosa-dosa bagi manusia yang dilanjutkan dengan sholat. Maka orang yang senantiasa menjaga dawamul wudu, dia berada dalam kebaikan-kebaikan dan tentunya dia sempurnakan dengan menjaga sholatnya. Mudah-mudahan kita termasuk pribadi-pribadi yang mampu menjaga wudu kita, menjaga sholat kita. Demikian saya Al-Fakir in amul khairi wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.